Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terutama yaitu nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat isya secara berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan sholat tarawih dan witir secara jamaah pula. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang saat ini kita rasakan bersama. Mewakili panitia Amalia Ramadan 1444 Hijriah, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, laporan keadaan kas Ramadan Masjid Nurul Istiqomah 1440 Hijriah, malam kedua tanggal 23 Maret 2023. Penerimaan yang pertama, total dana awal yang terkumpul di donatur Ramadan sebesar Rp38.150.000. Adapun isi kotak amal kemarin sebesar Rp1.420.000. Jadi jumlah penerimaan sebesar Rp39.570.000. Adapun pengeluaran yang pertama, biaya transport penceramah tarawih dan subuh yaitu sebesar Rp1 juta. Yang kedua, pengadaan rompi untuk remaja masjid sebesar Rp2.860.000. Yang ketiga, kantong sampah sebesar Rp210.000. Yang keempat, bayar mobil sampah sebesar Rp300.000. Yang kelima, perlengkapan ATK sebesar Rp820.000. Dan yang terakhir, spanduk sebesar Rp384.000. Jadi jumlah pengeluaran hingga saat ini sebesar Rp5.574.000. Sisa total saldo kas Ramadan sampai malam kedua ini sebesar Rp33.996.000. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang telah menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta kepada ibu-ibu yang telah menghidangkan hidangan buka puasa tadi sore. Semoga apa yang diberikan Bapak Ibu jamaah dilipat gandakan amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adapun yang akan membawakan hidangan puasa esok sore Jumat 2 Ramadan 2023. Yang pertama, Nyonya Diana Sumatri. Yang kedua, Nyonya Haja Andi Fatmawati. Yang ketiga, Nyonya Haja Isdiana Mapaganggang. Yang keempat, Nyonya Haja Nurhabiyah Khairuddin. Yang kelima, Nyonya Darlina Aras. Yang keenam, Nyonya Rahma Rahim. Yang ketujuh, Nyonya Rosidiana Andi Husni. Yang kedelapan, Nyonya Amah Nureni. Yang kesembilan, Nyonya Suatini Herman. Yang kesepuluh, Nyonya Cut Wirda. Dan yang kesebelas, Dr. Winnie Daud. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yaitu Dr. Abdillah Mustari MA dengan tema Cara Rasulullah Menjalankan Puasa. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa adimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Tarwih rahimakumullah, serta pemirsa yang ada di channel YouTube Istiqamah. Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan oleh Ibnu Jabir bin Abdullah bahwa suatu ketika Rasulullah menaiki mimbar, dan mimbar Nabi itu beranak tangga 3. Dan Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Ketika selesai Rasulullah menyampaikan khutbahnya, Ibnu Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali ketika naik ke mimbar?" Rasulullah menjawab bahwa ketika hendak naik ke mimbar, tiba-tiba Jibril datang kepadaku dan berkata, "Rugi umatmu ya Muhammad bila mendapati bulan Ramadan dan dosanya tidak terampuni." Rasulullah menjawab, "Amin." Yang kedua, ketika naik saya ke tangga kedua, tiba-tiba Jibril berkata kepada aku, "Rugi umatmu ya Muhammad bila masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dan tidak mampu menghantarkan orang tuanya masuk ke surga, rugi dan celaka." Rasulullah menjawab, "Amin." Sahabat bertanya, "Kenapa yang ketiga ya Rasulullah engkau mengucapkan amin?" Dan Nabi pun menjawab bahwa Jibril pun berkata kepada aku, "Rugi umatmu ya Muhammad bila mendengarkan namamu diucapkan dan tidak mengucapkan selawat kepadamu." Dan Rasulullah menjawabnya, "Amin." Riwayat Sunan At-Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, amin yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan puasa Ramadan. Amin yang kedua, sejenak kita mengirimkan Al-Fatihah serta berdoa kepada kedua orang tua kita. Kita berdoa sama-sama. Saya membaca Al-Fatihah Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin amin rabbil alamin. Amin yang kedua, yang ketiga, jamaah sekalian, mari kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan Ramadan, siapa yang mampu menyangka dan mengira-ngira bahwa masih mendapati bulan Ramadan tahun ini? Tak ada. Kalau kita bayangkan usia kita, jamaah sekalian, kira-kira sudah berapa kali kita mendapati bulan Ramadan? Boleh jadi, jamaah sekalian, ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Boleh jadi. Kalau kita ingin menghitung usia, dan seperti dengan diriwayatkan oleh Ibnu Jabir, jangan sampai kita orang yang celaka mendapati bulan Ramadan dan dosa kita tidak terampuni. Bila kita menghitung usia, mungkin rata-rata di usia kita yang ada sekarang, mungkin berusia 40 tahun atau lebih. Kalau Pak Haji di depan saya sudah usia 74, bukan main. Kita ambillah rata-rata yang ada sekarang, 40 tahun usia kita.
Kira-kira dengan usia 40 tahun itu, berapa tahun yang kita gunakan untuk tidur? Seperdua hidup kita dari 24 jam, mungkin seperduanya adalah aktivitas tidur. Berarti kita menggunakan waktu tidur selama 20 tahun. Untuk beraktivitas beramal soleh, ya 20 tahun. Untuk beribadah, berapa tahun kira-kira? Untuk beribadah dari 20 tahun itu. Oke lah, kita hitung-hitung kasar, kita beribadah kepada Allah selama 10 tahun dari 40 tahun usia kita. Tetapi kalau kita beribadah selama 10 tahun, kira-kira berapa tahun kita beribadah karena ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji dan dinilai orang-orang lain? Berapa tahun kira-kira? Ya mungkin kita akan berkata seperduanya lah 5 tahun dari usia 40 tahun ya. 5 tahun. Pertanyaannya, akankah dengan 5 tahun beribadah kepada Allah dengan usia 40 tahun, mampukah dengan usia itu mengantarkan kita menjadi penghuni surga? Jemaah sekalian, bisakah? Kita berharap banyak namun usaha yang sedikit. Maha besar Allah menghadirkan bulan Ramadan untuk menutupi usia itu. Khairun min alfi syahr. Lebih bagus dari 1000 bulan. Kalau dikonversi dengan tahun berarti 83 tahun. Jemaah sekalian, kalau malam hari ini ada yang meninggal, memasuki bulan Ramadan, pada malam hari ini ada yang meninggal, insya Allah kita besok taksiyah. Tetapi dengan 83 tahun yang telah dia konversi ibadahnya dengan 1 hari puasa di tahun 1444 Hijriah, dia menutupi kekurangan ibadahnya beberapa tahun yang lalu. Maka jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tutupi kekurangan kita. Jamaah sekalian, dasar kita berpuasa Al-Baqarah 183, 187, satu paket. Jangan cuma dibacakan satu ayatnya 183. Ini satu kali turun sampai 187. Al-Baqarah. Ketika Allah memulainya, ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, memanggil orang-orang yang beriman dengan semua keberimanan yang beragam, entahkah tingkatan beriman yang paling rendah, sedang dan tinggi. Semua terpanggil. Boleh jadi di antara kita memiliki keberimanan yang beragam. Kalau ada orang yang kaya, ada uang haram, ada uang abu-abu di depannya, mempunyai kekuasaan, dan kemudian menolak, itu memiliki keimanan yang tinggi. Boleh jadi terbilang sedang. Ketimbang dengan orang yang miskin yang yang mendapatkan kesempatan untuk mengambil sesuatu yang abu-abu, dia memiliki keimanan yang lebih tinggi dengan kesempatan yang sama. Boleh jadi bagi orang yang kaya menyumbang 50.000 adalah melupakan keimanan dan amal saleh yang sedang. Tapi bagi orang yang miskin bersedekah 50.000 boleh jadi adalah keimanan yang tertinggi karena kebutuhannya saja tidak tercukupi. Jamaah sekalian, dari 183, 187 di ujung ayatnya ada kata-kata la'allakum. 183 la'allakum tattaqun. 185 la'allakum tashkurun. 186 la'allahum yarsyudun. 187 la'allahum yattaqun. La'allahum, la'allah adalah semoga, pengharapan. Dan kita semua berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa itu takwa?
Jamaah sekalian, ketika Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka kebanyakan dalam Al-Quran kata-kata ayat yang mengungkap tentang kata beriman itu disandingkan dengan amal soleh. Dengan demikian, amal soleh orang-orang yang beriman itu menghantarkannya menjadi orang yang bertakwa. Sementara takwa dalam istilahnya adalah imtisalu awamirillah azza wa jalla wajtinabul sirra walaniyah. Komitmen untuk menjaga dirinya. Komitmen untuk dirinya menjalankan perintah Allah dan larangan Allah samar-samar atau terang-terangan. Itu muncul dalam diri. Dengan demikian jamaah sekalian, ketika ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, targetnya adalah peningkatan kualitas kesalehan individu. La'allakum tattaqun. Jadi kesalehan individu. Kita semua hadir di masjid ini itu adalah berupaya untuk mengangkat kesalehan individu kita. Bayangkan sekalian, bukan main Ramadan ini membuat perspektif orang untuk beramal soleh. Saya tadi diminta sama istri, karena di rumah tangga itu kepala keluarga adalah suami, kepala rumah tangga, kepala keluarga suami, kepala rumah tangga istri. Jadi masing-masing kepala. Nanti kita uraikan kenapa sampai berbagi peran. Jadi ada kepala keluarga, ada kepala rumah tangga. Saya diperintahkan oleh kepala rumah tangga untuk berbelanja ke pasar. Dan saya patuh karena yang memerintahkan adalah kepala. Ya. Saya berangkat ke pasar Dayak. Biasa gitu kita di pasar itu melihat ada penjual ikan. Itu nalapisi di bawahnya ikannya supaya kelihatan besar. Nalapi. Tapi yang menarik bagi saya adalah ungkapan di sebelahnya, temannya ini penjual ikan. Dia berkata begini, "Weh, tia kau lapaki Ramadan ini. Jangan kau lapisi ikanmu karena Ramadan ini." Bukan main Pak itu. Itu adalah ungkapan yang untuk menghargai bulan Ramadan. Sepakat orang bahwa mana yang salah dan mana yang benar. Sepakat orang. Ramadan merubah perspektif orang terkait dengan bulan ini, motivasi untuk beramal soleh. Saking motivasinya tinggi, seluruh aktivitas kemaksiatan di Makassar tertutup di bulan Ramadan. Jalan Nusantara di bulan Ramadan sepi, cuti penghuninya. Kenapa? Ke masjid semua, termasuk pengunjungnya. Nah, boleh jadi di antara kita adalah pengunjung tetap dari jalan itu. Iya. Daerah Panaikan. Di Panaikan, biasa ada kuburan itu. Kalau jam 12 ada situ makhluk tak berkelamin. Di bulan Ramadan hilang. Alhamdulillah ke masjid. Mereka berupaya untuk menghadirkan kesalehan pribadi. Seluruh hal dalam bulan Ramadan itu adalah nuansanya untuk meningkatkan kesalehan pribadi. Dan tujuannya adalah dua. Hal ini implementatif. Ketika kesalehan pribadi terbentuk, ketika kita salat tarawih berjamaah, ketika kita salat isya, baca Quran dan lain-lain aktivitas ibadah, maka yang kita inginkan dua hal. Terlihat kepedulian sosial, saleh sosial, dan yang kedua adalah rasa bersyukur. Itu mesti hadir aktivitas Ramadan kita. Pertanyaannya kalau begitu, ini kita urus satu persatu. Aktivitas ketakwaan yang mana yang mampu menghantarkan kesalehan pribadi untuk selanjutnya dalam kesalehan sosial dan rasa bersyukur? Pertama, Al-Quran menyebutkan takwa itu sebanyak 250 kali. 250 kali. Dalam menjawab Al-Quran. Nah, kata pertama disebutkan dalam Al-Quran tentang takwa. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka yang pertama bagi kita
Untuk orang bertakwa, jangan pernah ada keraguan dengan Al-Quran. Jangan pernah ada keraguan. Ayat ini diungkap 17 kali. 17 huruf. Kalau Ustaz Rusman membaca ayat ini dan berhafal, pahalanya 17 kali 10 dikali 70 dikali 7, itu pahalanya. Tetapi boleh jadi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran karena dia terbiasa baca Quran dan muncul semangatnya di bulan Ramadan ini untuk baca Al-Quran, satu ayat itu diulangi sebanyak 5 kali dengan huruf yang sama semua, semua. Tapi semangatnya untuk menimbulkan keyakinan dalam dirinya tentang Al-Quran, maka boleh jadi diulangi 5 kali, maka pahalanya adalah 5 kali 10 kali 70 kali 7. Lebih banyak pahalanya ketimbang dengan pahalanya Ustaz Rusman. Maka munculkan dalam diri untuk bergaul dengan Al-Quran di bulan ini. Jemaah sekalian, ya. Yakin ke dalam Al-Quran? Mungkin mulut kita mengatakan yakin. Ada kira-kira. Pertanyaan berikutnya, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang paling besar apa? Al-Quran. Al-Quran. Sementara mukjizatnya nabi-nabi lain itu sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa. Mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Sekarang manusia sekarang membuat terowongan di laut. Tidak perlu kayu, sudah selesai kita. Mukjizatnya Nabi Ibrahim, tak mempan dimakan mati. Sekarang pemadam kebakaran mencari api, tak takut dengan api. Mukjizatnya Nabi Daud membengkokkan besi apa pun bengkok bagi Nabi Daud. Tapi sekarang bukan lagi mukjizat. Kenapa? Tetanggaku dari Basri, besi apapun bengkok, kelas. Kelas. Mukjizat apa lagi? Mukjizatnya Nabi Sulaiman bercakap dengan semut. Sudah terjamah. Sekarang orang pelihara harimau bercakap dengan harimau. Tapi Al-Quran sampai hari kiamat akan menghantarkan manusia ke tempat tujuan, tergantung manusianya mau menggali yang sisi mana. Makin kita baca Al-Quran, makin kita takjub. Mungkin tidak banyak waktu saya menguraikan tentang kemujizatan Al-Quran, tetapi tiap tahun, tiap generasi kita takjub dengan Al-Quran. Kalau ada yang antara kita ragu dengan Al-Quran, jaminannya tantangannya cuma satu dalam surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran, ragu dengan isinya Al-Quran, datangkan saja satu surah yang semisal Al-Quran. Satu surah. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran apa? Al-Kautsar. Cuma 3 ayat. Silakan kepada jemaah sekalian yang ragu dengan Al-Quran, buat surah 3 ayat. Ini tantangan Allah. Dan Rasulullah ketika mengucapkan firman Allah ini, para ahli berkata, kemungkinan dia memiliki 2 hal. 2 hal. Yakin betul Al-Quran gila. Dan Rasulullah bukan orang gila, tetapi sangat yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Jangan berlaku dengan Al-Quran. Jemaah sekalian, saatnya kita menghiasi diri dengan Al-Quran. Buat kurikulum untuk bergaul dengan Al-Quran di bulan ini. Kalau tidak bisa ditarik khatam Quran 1 juz, 30 juz, 1 juz setiap hari,
agendakan dalam diri bahwa tiap waktu salat kita baca Quran. 10 ayat sebelum salat fardu, 10 ayat setelah salat, maka akan terkumpul bacaan kita 5 kali 20. Berarti kita sudah membacanya sekian banyak ayat. Buat kurikulum untuk bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, kata takwa dalam kedua 15 menit terakhir. Ya. Orang bertakwa itu adalah walladzina ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika hum muttaqun. Orang yang bertakwa itu ketika datang kebenaran kepadanya, dia benarkan apa yang diucapkan. Dan kebenaran yang datang sama kita adalah Nabiullah Muhammad SAW. Itu benar. Dan apa yang Rasulullah contohkan, kita mutlak untuk membenarkannya. Nah, hanya saja kadang kita tidak menampakkan sebagai umat Nabi dengan membenarkan apa yang menjadi tuntunannya. Contoh yang paling simpel, jemaah sekalian. Yang paling simpel sekali, saya sering kali beberapa kali mengungkapkannya di beberapa kesempatan. Contoh, aktivitas kita mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Rasulullah bersabda, "Kafabil mauti al-mau'idah," telah cukup kematian menjadi nasihat. Supaya menjadi nasihat, Rasulullah mengatur tata cara mengantar jenazah. Antar jenazahmu artinya jenazah di depan, pengantarnya di belakang. Sekarang bagaimana di Makassar orang mengantar jenazah? Hebat sekali, Pak. Pengantarnya di depan, naik motor tidak pakai helm, bonceng 3, kuasai jalur sebelah kiri, bahkan sebagian jalur sebelah kanan, ambil bendera putih, pukul bilingnya orang, tampil demonstratif dan heroik. Saya tidak bisa bedakan pengantar jenazah kita dengan supporter sepak bola kalau festival itu. Itu artinya tidak terjauh dari apa yang Rasulullah contohkan. Contoh kedua, pelan-pelan. Contoh kedua, Rasulullah bersabda kepada kita bahwa amalkan jalannya saudaramu. Kalau ada duri di jalan, singkirkan duri di jalan. Tapi kita dengan bangganya memasang apa penghalang di jalan kita itu tetap latak. Apa namanya? Siapa kira-kira yang pertama kali yang mengistilahkan polisi tidur ini siapa? Banyak sekali dosanya. Iya. Banyak sekali dosanya. Iya. Ada di perumahan di sana, di selatan. Tiap rumah ada kedudukannya. Tak lantas itu orang. Dan tidak ada orang yang tersenyum dan berkata alhamdulillah, tidak ada. Pasti mengatakan siapa saja gua ini besar sekali. Bukan lagi tidur tapi jongkok. Sekalian. Itu bertanda kalau ada tandanya di situ. Kalau ada tandanya, ada kompleks, ada begitu. Saya berasumsi begini. Di sini orang banyak sekali orang yang tidak peduli keselamatannya orang lain. Dan tidak ada lagi orang yang mampu memperingatkan untuk mengatakan salah-salahan kita. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa manusia, maka pahalanya seakan-akan menyelamatkan seluruh jiwa manusia di bumi. Bukan lain, Pak. Satu jiwa yang selamat dengan kita, berapa jumlah jiwa manusia di bumi sekarang? 5 miliar lebih. Begitulah pahalanya. Dan siapa orang yang kemudian menghilangkan satu jiwa manusia tambahan, maka dosanya sama dengan jumlah manusia di muka bumi dia hilangkan. Al-Quran dan Rasulullah menyampaikan kepada kita. Mungkin kita tercatat dengan ajaran yang Rasulullah ajarkan. Jangan sekali. Singkat masanya kebersamaan kita di Tazkirah malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita akan memulai tahap berikutnya. Yang jelasnya, berikan semangat dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, kesalehan individual kita, dan tunjukkan secara implementatif kesalehan sosial dan rasa syukur kita kepada Allah.
Demikian Bapak Ibu sekalian, jabatan rahimahullah. Semoga apa yang saya utarakan juga berbalik lagi kepada saya sendiri sebagai manusia yang sangat lemah atas segala sesuatu. Nasrul Allah dan Rasul Sabi